Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik tentang OOP pada Java. Ini adalah tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang dosen pengajarnya adalah Pak Catur Nugroho Eskomenko. Saya ingin berterima kasih kepada beliau karena telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide yang pertama. Kita akan terlebih dahulu membahas sejarah tentang Java. Jadi kita akan lebih berkenalan dekat dengan Java. Oke, singkat cerita, Java merupakan bahasa yang diciptakan oleh James Gosling di tahun 1990-an. Java muncul sebagai bahasa yang dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu rekompilasi. Berdasarkan teori programming Community Index, Java masih merupakan pemrograman yang populer sampai saat ini. Dan Oracle menyatakan 90% perusahaan terkemuka pada daftar Fortune 500 pernah menggunakan bahasa Java. Selain itu, Java juga bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai platform. Contohnya desktop, web, mobile, embedded, dan IoT. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Kita akan membahas tentang sejarah awal bahasa Java. Pertama kali bahasa Java diperkenalkan oleh Sun Microsystems yang memiliki The Green Project. Pada 1991, Java dikembangkan oleh insinyur Sun Microsystems, James Gosling. James Gosling menamakan bahasa pemrogramannya tersebut adalah oak, nama pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Kemudian ia menamainya Green, dan kemudian yang terakhir dia mengganti namanya menjadi Java yang berasal dari kopi Jawa atau Java Coffee. Seperti yang kita lihat sekarang, logo Java adalah secangkir kopi. Oke, pada tahun 1995, Java dirilis ke publik. Bahasa pemrograman Java resmi dirilis untuk pertama kalinya ke publik. Pada tahun 1996, Java 1.0 dirilis. Versi pertama dari Java, Java 1.0 dirilis, Java dirancang dapat dijalankan di berbagai perangkat secara gratis. Kemudian di rentang waktu 1998 sampai 1999, Java 2 dirilis. Java 2 dirilis dengan versi yang berbeda untuk berbagai jenis perangkat, memperkenalkan kemampuan yang lebih canggih. Oke, itu sejarah awal bahasa pemrograman Java. Lanjut kita mengenal apa itu OOP. Jika kita belajar Java, OOP akan erat kaitannya dengan OOP karena Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Salah satu pemrograman OOP yang terkenal atau populer. Oke, OOP. OOP dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO. PBO merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP terdapat fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Oke, lanjut kita membahas konsep dari OOP itu sendiri. Di dalam OOP ada kelas dan objek. Kelas sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi variabel dalam satu tempat. Contoh, ketika kita ingin membuat game sederhana, di dalamnya ada kelas kucing dan makanan. Dengan kelas kita bisa menentukan mana variabel dan prosedur untuk kucing dan makanan. Seperti kelas kucing memiliki variabel mood dan energi. Kemudian dia memiliki perilaku lari, loncat, makan. Kemudian kelas makanan akan memiliki atribut nama, rasa, dan metode hide atau prosedur hide. Kelas ini nantinya akan kita pakai untuk membuat objek. Jadi kelas ini adalah sebagai blueprint dari objek. Ketika kita ingin membuat objek, kita membuatnya dari
si kelas. Jadi, objek ini adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Oke, lanjutnya atribut. Atribut merupakan bagian dari sebuah kelas yang masih berhubungan erat dengan kelas tersebut. Atribut juga sering disebut properti atau properties dari sebuah kelas. Contohnya, ketika kamu punya sebuah kelas motor, kamu akan menambahkan atribut yang relevan dengan kelas tersebut. Misalkan motor memiliki kecepatan, umur motor, ukuran, ban, warna, merek, mungkin. Dan untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan sebuah contoh kelas mobil atau car. Kelas mobil ini memiliki atribut speed, yaitu berapa kecepatan dia atau berapa kecepatan mobil itu sendiri. Kemudian ban, seperti ukuran bannya apa, mereknya apa, mungkin seperti itu. Kemudian untuk warna, ini untuk menampung variabel warna dari mobil itu. Jadi ketika kita membuat objek, kita bisa mendefinisikan speed mobil ini berapa, rodanya ada berapa, kemudian warnanya apa. Oke, lanjut ke konsep OP yang selanjutnya. Tak kalah penting, enkapsulasi adalah salah satu pilar atau konsep OP. Enkapsulasi adalah teknik untuk menyembunyikan data, atribut, dan hanya memberi akses data tersebut melalui metode getter-setter. Ini bertujuan untuk melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita memiliki contoh seperti tadi ada atribut color, itu tidak bisa kita langsung direct update. Jadi kita harus menyembunyikan si variabel itu menjadi private, kemudian kita membuat metode public yang bisa diakses oleh si perubah. Jadi kita tidak langsung direct perubahan, tapi kita mengeluarkan suatu function getter setter untuk merubah atau mengambil data si variabel tersebut. Kemudian pewarisan atau inheritance. Pewarisan mungkin kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Ini memfasilitasi penggunaan kode dan membentuk hubungan is-a. Contohnya, sebelah kanan kita memiliki kelas induk yang memiliki metode sayHello. Jika sayHello diwariskan kepada anaknya, jadi contoh anak satu akan memiliki metode sayHello juga. Kemudian polimorfisme atau polymorphism adalah kemungkinan objek untuk berperilaku berbeda-beda tergantung konteks. Polymorphisme ini dapat berubah metode overloading atau overriding. Polymorphisme ini berkaitan erat dengan pewarisan. Misalnya contoh, kelas induk memiliki child class merupakan anak 1, anak 2, anak 3. Pasti anak 1, anak 2, anak 3 itu memiliki metode turunan yaitu sayHello. Tapi ketika implementasinya anak 1, anak 2, anak 3 itu tidak sama. Itu yang disebut polymorphism. Jadi ada dua caranya, ada overriding atau membuat ulang atau overloading. Overloading itu nama sama tapi parameternya berbeda seperti itu. Kemudian kita akan bahas studi kasus penggunaan Java. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang sistem manajemen perpustakaan. Pada studi kali ini, saya akan mencoba desain sederhana dari sistem manajemen menggunakan konsep OOP, bahasa pemrograman pada Java. Sistem ini memiliki komponen utama, antara lain class, library, book, online reader. Hanya 3 itu, karena kita hanya membuat desain sederhana, hanya untuk menjelaskan konsep OOP. Oke, untuk library, kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola koleksi buku yang ada di perpustakaan. Kelas ini menyimpan data buku dalam bentuk koleksi yang dapat diakses dan dimodifikasi. Fungsi utama di kelas ini, kita bisa menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan. Lalu menghapus buku yang sudah tidak dibutuhkan atau telah dipinjam. Atau menampilkan buku berdasarkan ID atau menampilkan
buku seluruh koleksi buku. Kemudian di sini juga akan mengolah status ketersediaan buku. Oke, lanjut ke kelas book. Kelas book ini ada blueprint dari sebuah buku yang memiliki atribut ID, name, author, is available. Fungsi ini adalah untuk membuat objek dari buku tersebut. Kemudian dia akan menyediakan metode untuk mengubah nama seperti mengakses informasi buku seperti ID, nama, author, dan is available, line is available. Kemudian kelas ini juga akan menangani status ketersediaan buku. Apakah buku tersedia, apa sudah dipinjam. Oke, ini adalah main kelasnya. Jadi kita akan merunning si aplikasi lewat main kelas ini. Jadi ini seperti gerbang awalnya. Seperti nanti kita merunning aplikasi main method ini yang akan pertama kali dieksekusi. Kelas online leader ini berfungsi untuk sebagai antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan koleksi buku di perpustakaan. Untuk online class leader ini berbentuk konsol, karena saya membuat menggunakan online scanner. Jadi kita nggak pakai UI, jadi kita pakai konsol. Fungsi utamanya adalah menampilkan informasi buku yang ada di perpustakaan, baik buku berdasarkan ID tertentu atau semua buku yang tersedia. Mempermudah untuk menambahkan buku atau memodifikasi data buku. Kemudian untuk menjanjikan informasi buku secara terstruktur di layar dengan menampilkan ID, nama penulis, dan status ketersediaan buku. Mungkin itu saja studi kasus dari penggunaan OVI di sistem manajemen perpustakaan. Oke, saya akan membahas sekali lagi tentang kepopuleran Java hingga saat ini. Berikut adalah statistik yang dikeluarkan oleh TOB. Java pada tahun 2024 sekarang menduduki peringkat keempat, menjadi salah satu pemrograman terpopuler dunia yang konsisten hingga saat ini selama bertahun-tahun. TOB yang meranking bahasa pemrograman berdasarkan jumlah pencarian dan keterlibatan internet menunjukkan bahwa Java terus berkembang dan tetap relevan di dunia teknologi sekarang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.